Hai guys, buat lo yang belum nonton review episode 1 dan episode 2-nya, silahkan ditonton dulu karena review kali ini akan sangat berhubungan dengan 2 episode sebelumnya, oke? Seperti biasa, linknya akan gue taruh di top komen di bawah. Yap, setelah di episode 1 dan 2 kita diperlihatkan penilaian bulanan dari tiap-tiap trainer, di episode 3 ini para trainer diberitahukan bahwa YG sudah siap untuk membentuk Project Treasure, di mana YG hanya akan memilih 7 orang dari 29 trainer. Yang mengejutkan dari episode ini adalah 7 orang tersebut tidak berasal dari yang terbaik di antara seluruh trainer, melainkan diambil 2 terbaik dari tiap-tiap tim. Boom, jadi mereka harus bertanding bukan hanya melawan tim lain, tapi juga melawan rekan timnya sendiri. Gila sih. Dan di episode ini setiap tim diminta tampil full sebagai idol. Yap, mereka harus menari, rap, dan menyanyi secara live. Jadi menurut gue persaingan di episode 3 ini tambah panas aja dan tambah greget aja. Dan yang menarik dari episode 3 ini adalah setiap tim diberikan leadernya. Leadernya dipilih berdasarkan trainer di tim itu yang paling tinggi peringkatnya di penilaian bulanan di episode 1 dan 2. Sehingga leader dari Treasure A adalah Bang Yedam, leader dari Treasure B adalah Wang Junho, leader dari Treasure C adalah Junhyuk, dan leader dari Treasure J adalah Haruto. Nah, di bawah kepemimpinan mereka lah masing-masing tim akan berlatih untuk performance mereka di episode 3 ini. Nah, sekarang gue mau ngebahas penampilan tiap-tiap tim. Dan tim pertama yang tampil adalah Treasure J. Sebelum mereka tampil, diperlihatkan dulu bagaimana proses mereka berlatih untuk performance mereka di episode ini. Dan awalnya ternyata Treasure J ini memilih lagu Sign dari Pentagon untuk mereka bawakan. Tapi ternyata saat dites sama produser menganggap mereka tidak cocok untuk menampilkan lagu Sign Pentagon ini, sehingga lagunya harus diganti. Yang gue sorot dari Treasure J ini adalah hampir semua anggotanya belum fasih berbahasa Korea. Jadi sangat menantang untuk mereka menyanyi dalam bahasa Korea. Lo bayangin orang-orang yang belum bisa bahasa Korea disuruh nyanyiin lagu Korea gitu. Mereka belum paham maknanya, jadi mereka akan agak sulit untuk menghayatinya gitu. Ini salah satu hal yang cukup merugikan untuk Treasure J ini. Dan pas tampil ternyata Treasure J ini membawakan lagu Killing Me dari iKON. Dan gue nggak nyangka mereka tampil dengan sangat baik buat gue. Mereka mampu bernyanyi dengan baik, rapnya juga sangat bagus gitu. Karena gue tahu lagu Killing Me ini susah, apalagi partnya Donghyuk dan Hyunhyung yang na 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 na. Itu kan tinggi banget, itu susah tuh nyanyiinnya. Dan ternyata bisa dikuasai oleh para trainer dari Treasure J ini. Dan yang gue salut banget adalah mereka bener-bener membawakan lagu ini tanpa ada sama sekali suara back sound atau suara tambahan di lagunya gitu. Bener-bener live performance. Keren banget nih mereka. Cuma yang terasa banget dari Treasure J ini adalah dance-nya. Mereka terasa masih ngapal banget gitu, belum menikmati dance-nya. Nah, dari penampilan Treasure J ini, trainer yang paling menarik perhatian gua saat tampil adalah Haruto. Gua gak nyangka Haruto mampu membawakan rapnya Bobby dengan sangat baik di sini, dan suara dia tone-nya jadi keren banget di sini. Dan gua ngerasa ngelihat dia ini kayak ngeliat top gitu, tenang, bawainnya nggak perlu banyak gaya, tapi rapnya, flownya dapet banget, karismanya dapet banget gitu. Jadi gue menjagokan Haruto untuk terpilih sebagai perwakilan dari 2 terbaik Treasure J ini. Dan ternyata saat YG mengumumkan 2 terbaik dari Treasure J ini, Haruto benar-benar terpilih. Dia terpilih bersama Masiho. Selanjutnya tim kedua yang tampil adalah Treasure C. Treasure C yang dipimpin oleh Junhyuk bener-bener terasa Treasure C gitu. Mereka masih anak-anak, masih ceria, milih lagunya pun dengan happy, dengan fun gitu. Dan di sini saat pemilihan lagu, mereka memilihnya santai aja gitu. Mereka bahkan sempet milih lagu DNA-nya BTS. Mereka juga sempet milih lagunya Monsta X gitu. Sampai akhirnya mereka memilih lagu View dari SHINee. Pilihan lagu mereka ini susah banget menurut gue. Dan mereka milihnya santai aja gitu, kayak nggak ngerasa susah. Sampai akhirnya mereka ketemu sama produser dan pelatih dari YG untuk menampilkan lagu ini. Baru mereka tahu susahnya lagu ini kayak gimana.
Di produser yang pertama, Jun Hyuk dikritik habis-habisan karena dia tidak bisa menampilkan atau membawakan rapnya dengan baik gitu. Sedangkan saat di pelatih yang kedua, di mana itu adalah pelatih vokal, So Jung Hwan namanya salah satu trainer di sini tidak berhasil bernyanyi dengan baik. Dia kebagian part opening atau part awal lagu gitu, dan dia disalahin mulu sama pelatih dari YG ini. Gue sendiri agak bingung ya. Gue yang nonton yang ngerasa dia udah bener gitu, nadanya udah pas gitu, tapi sama pelatihnya disalahin mulu. Berarti memang pelatih-pelatih dari YG ini perfeksionis banget, makanya penyanyi-penyanyi dari YG bisa sebagus itu. Sampai akhirnya diperlihatkan Treasure C ini tampil. Dan gua kaget entah bagaimana Treasure C ini tampil dengan sangat baik. Mereka nyanyinya dengan pede dan terlihat banget menikmati. Bahkan mereka menambahkan dance break untuk penampilan ini. Gokil sih buat gue. Dan trainer dari Treasure C yang menurut gue menonjol pada penampilan kali ini tentu saja tetap Park Jong Woo. Park Jong Woo ini ya suaranya enak, jadi dia tampil kayak gimana juga tetap kelihatan menonjol gitu. Sedangkan satu lagi adalah Jong Sop. Di sini Jong Sop berhasil nge-rap dengan sangat baik menurut gue, flow-nya enak banget. Bahkan dia berhasil mengalahkan Jun Hyuk yang tadinya peringkat 1 di episode sebelumnya. Tapi ternyata pilihan gua dan pilihan YG berbeda. Di sini YG memilih dua terbaiknya adalah Jongwoo dan Jung Hwan. Kata YG, Jung Hwan di sini berhasil tampil dengan baik. Dia berhasil menampilkan ekspresi yang baik dan nyanyinya juga sangat baik. Dan gua sama sekali nggak komplain akan itu karena gua merasa emang Treasure C ini bagus-bagus semua. Setelah Treasure C yang tampil adalah Treasure B. Treasure B ini dipimpin oleh Wang Junho yang ternyata gue baru tahu bahwa dia belum bisa bahasa Korea dengan baik dan benar gitu. Bahasa Koreanya masih sangat terbata-bata, masih sangat susah gitu. Dia bahkan berkomunikasi dengan anggota lain lebih sering dengan bahasa Inggris. Dan tentu saja perbedaan bahasa tersebut sangat menjadi kendala sebagai leader gitu. Dia jadi nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Dan teman-temannya pun bingung mengikuti arahan dia gitu. Di sini diperlihatkan saat pemilihan lagu, Wang Junho ini sempat memilih lagu-lagu yang menurut gue agak susah dan menurut teman-temannya pun susah gitu. Dia memilih lagu itu karena dia takut kalah dengan tim lain. Dia pikir tim lain pasti akan milih lagu yang susah juga. Jangan sampai tim dia milih lagu yang gampang dan akhirnya kalah sama tim lain gitu. Tapi ya namanya tim nggak bisa suara satu orang gitu. Teman-temannya nggak setuju sama lagu-lagu pilihan Wang Junho gitu. Sampai akhirnya semuanya sepakat untuk memilih lagu Go Go dari BTS. Dan saat proses pelatihannya kelihatan banget kendala bahasa Junho ini sangat berpengaruh pada proses pelatihan tim ini. Tim ini jadi tidak fokus dan tidak bisa mengikuti arahan leader dengan benar gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengganti leadernya. Di sini dipilih leadernya adalah Park Ji Hoon. Junho sendiri diperlihatkan menangis di sini saat dia harus digantikan posisi leadernya. Tapi di bawah kendali Park Ji Hoon justru proses pelatihannya jadi terasa lebih baik. Dan itu terbukti saat Treasure B ini tampil. Gue suka banget penampilan mereka. Mereka tampil dengan sangat amat baik menurut gue. Gue bahkan gak nyangka mereka bisa tampil se-enjoy ini. Mereka terlihat banget menikmati, nadanya bagus semua, dance-nya juga bagus. Terlihat banget mereka menguasai penampilan mereka gitu. Menurut gue seluruh anggota timnya tampil dengan sangat baik. Mereka memberikan yang terbaik dari apa yang mereka punya gitu. Tapi di penampilan Treasure B ini gue tetap punya trainer yang menurut gue menonjol gitu. Dan trainer tersebut adalah Ha Yun Bin. Di sini gue pertama kali ngeliat dia nge-rap dan menurut gue rap dia sangat amat bagus di sini. Di sini gue ngerasa dia sebagai salah satu trainer yang juga punya vibe YG sama seperti Choi Hyun Suk dari Treasure A. Gaya rapnya udah keren banget menurut gue, udah mantep banget lah gitu. Dan gue sangat jagoin dia untuk terpilih sebagai dua terbaik dari tim ini. Dan ternyata sekali lagi gacoan gue terpilih. Yap, Ha Yun Bin ini terpilih sebagai dua terbaik bersama Wang Junho. Tapi ternyata YG kembali membuat kejutan. Dia di sini nggak cuma milih dua trainer, tapi memilih 3 trainer. Satu trainer dari Treasure B yang dia pilih lagi adalah Park Ji Hoon yang juga tampil dengan sangat baik, terutama di dance breaknya. Nah, setelah penampilan dari Treasure B, tentunya penampilan yang kita tunggu-tunggu yaitu dari Treasure A, tim terbaik.
Tapi ternyata proses pelatihan dari Treasure A inilah justru yang paling dramatis di episode kali ini. Yap, salah satu anggota Treasure A yang bernama Libidam kabur H-1 sebelum tampil. Dan gue pikir ini hanyalah skenario dari acara ini supaya terasa dramatis gitu. Tapi ternyata enggak, men. Libidam ini benar-benar memutuskan untuk cabut dari YG. Langsung kasihan gue, dia udah trainer lama banget dan dia udah hampir debut nih, tapi ternyata dia nggak kuat dan akhirnya memutuskan untuk cabut dari YG. Di situ menyadarkan gue bahwa jadi trainer untuk idol itu memang sangat berat gitu. Orang yang sudah hampir debut aja tetap merasa nggak kuat gitu dan akhirnya memilih untuk cabut. Di sini benar-benar diperlihatkan bahwa para anggota Treasure A itu benar-benar menangis saat Libidam pamit untuk pergi gitu. Mental breakdown banget buat mereka. Gua kasihan gitu, ini H-1 mereka mau tampil justru terkena cobaan kayak gini, mentalnya pasti jatuh banget. Dan yang paling kasihan lagi adalah Treasure A ini terpaksa harus mengubah penampilan mereka gitu. Mereka harus mengubah formasi dance-nya lagi. Mereka harus memikirkan siapa yang menggantikan posisi Libidam bernyanyi gitu. Kasihan banget gue sama Treasure A ini dan gue pikir mereka akan tampil buruk di performance kali ini gitu. Tapi ternyata apa yang gua bayangkan itu salah besar. Di sini Treasure A justru menampilkan lagu dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Mereka menampilkan lagu Wanawan yang berjudul Energetic. Make me feel so high, 미치겠어. 날 멈출 순 없어. Make me go crazy. Dan Treasure A benar-benar membuktikan bahwa mereka memang kelas A di YG gitu. Gua bener-bener ngeliat penampilan mereka tuh sampai yang kayak keren banget mereka. Mereka bener-bener matang menurut gue. Penampilan mereka udah bukan kayak trainer lagi. Mereka bener-bener kayak idol gitu. Pitch mereka bagus, rap mereka bagus, dance mereka bagus. Bahkan gue langsung merasa bahwa harusnya seluruh anggota Treasure A ini debut aja gitu, nggak usah pakai disaring lagi. Mereka udah bagus banget, men. Saking bagusnya gue nggak bisa milih satu trainer yang menarik perhatian atau yang gue anggap menonjol gitu. Seluruh anggotanya bener-bener bagus dan tampil dengan baik, sehingga mereka tuh benar-benar sama rata menurut gua. Bahkan di sini diperlihatkan trainer-trainer lain pun bingung untuk memilih dua terbaik dari Treasure A ini gitu. Dan akhirnya YG pun memilih 3 orang dari tim ini, yaitu Yedam, Junkyu, dan Sanghoon. Dan gue sama sekali tidak bisa kontra terhadap pilihan YG, karena menurut gue siapapun yang dipilih dari Treasure A ini gue akan setuju, karena mereka bagus banget. Treasure A membuktikan bahwa mereka punya mental yang kuat buat gue. Di bawah tekanan yang besar di hari sebelumnya, mereka tetap bisa tampil dengan sangat baik. Gue salut banget sama Treasure A. Gokil. Nah, itulah review gue untuk episode 3 kali ini. Gue sendiri masih belum tahu nih di episode selanjutnya bakal diapain 10 trainer yang kepilih dan 19 lainnya yang belum kepilih gitu. Tapi yang bikin gue excited adalah bahwa di preview episode selanjutnya diperlihatkan bahwa akan ada Blackpink tampil di episode 4 gitu. Sehingga gue sangat tidak sabar untuk menonton episode 4-nya. Jadi segitu dulu review gue kali ini. Kalau lu suka video kali ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu, utamanya para YG-san dan para Treasure Maker. Kalau mau kenal gue silahkan follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe supaya gak ketinggalan review-review dari gue selanjutnya. Oke? Sekian dari gue. Bye.